Baik, di sesi 2 ini kita akan ke studi kasus bagian 2, tapi sebelumnya kita akan refresh langkah-langkahnya ya. Jadi ada langkah 1, immediate action, kemudian investigation and planning, data collection, data organization, data analysis, report, dan recommend. Ini mengikuti langkah-langkah yang ada dalam IK investigasi ya. Jadi pertama immediate action, site, kemudian emergency response, risk assessment, laporan tim, dan securing site. Ini matrik nanti bisa buat reference ya, tapi juga bisa gunakan matrik dari organisasi atau perusahaan Bapak masing-masing. Kemudian investigation planning, ketiga data collection, ini ada yang Excel-nya juga buat melengkapi detail dari setiap tadi ya, people, environment, equipment, procedure, dan organization. Khususkan di organisasi ini perlu digali lebih dalam lagi. Kemudian data collection, ini yang guidance dalam format bahasa Inggris dan Indonesia. Kemudian ICAM tadi salah satu kuis kita yang bagaimana membuat timeline ini, kemudian membuat bantu analisa ada apa yang digunakan, contohnya ini 5W ya, paling mudah 5W atau juga bisa pakai ini ya, 5W atau fishbone yang tadi ya, root analysis, root cause analysis, itu sebagai flowchart kita buat membantu menarik kesimpulan. Kemudian terakhir, tadi yang intinya dari sini, organisasi faktor, jadi analisis inilah yang pengen dapat dari ICAM. Ini kadang kita banyak ya yang kita temukan dalam data collection dan data ini organization, tapi kita harus cross check benar-benar mana faktor yang itu masuknya ke sini ya. Nah ini yang sebagai kontribusi dan itu divalidasi. Ini langkahnya ini ya. Contoh yang ini kita ada contoh insiden yang lainnya ini. Misalnya ada kontribusi, misalnya ini accident field defense, kemudian dia ada CSA contohnya, kemudian operator parking di area yang salah, kemudian area yang unik, kemudian organisasi faktor, ini ada coding-codingnya, nanti kita share detailnya ya. Misalnya PR, prosedur yang nggak ada, ini akan dicek atau divalidasi. Divalidasi dari sini apakah itu memang sebagai kontribusi yang menyebabkan insiden, kalau bukan maka dicek kembali, tapi kalau iya maka ini yang dimasukkan ke rekomendasi. Dan setelah itu baru rekomendasi dan laporan. Oke, itu buat refresh kilas yang buat langkah-langkah investigasi. Kemudian kita di bagian kedua ini akan latihan kedua sekaligus nanti mengisi form ya. Jadi kita kenalkan form ICAM yang aktual seperti apa itu nanti yang bentuknya Word tadi akan kita nanti isi bersama setelah kita mengisi dari contoh latihan ini. Oke, ini kita contoh latihan yang kedua. Jadi ini ada kegagalan pengangkatan crane. Ini salah satu case dari insiden yang sebenarnya, tapi kita samarkan lokasi dan detailnya. Jadi ini insiden summary ini pada tanggal 12 Januari terjadi insiden pengangkatan kontainer. Beban yang diangkat tiba-tiba mengayun mengakibatkan tali yang tidak terpasang dengan baik. Beban tersebut menabrak seorang pekerja yang ada di area kerja menyebabkan cedera serius pada lengan dan bahu kanan pekerja. Jadi ini yang data yang kita terima, ini yang kita olah untuk buat rekomendasi. Ini contoh foto ya. Ini sedang kita buatkan plannya videonya. Nanti kalau ada kita akan kirim ke grup WA dan materi yang update ya. Ini sebagai gambaran. Jadi ada pengangkatan oleh dua buah crane truck. Kemudian di mana salah satu slingnya yang mengikat di kontainer itu lepas, kemudian mengenai orang yang sedang lewat. Ini fase lapangannya. Ini data-data inti atau awal yang perlu kita kumpulkan, data lapangan di mana kejadian, lokasinya, kemudian waktu, dan unit yang digunakan. Oke. Ini dokumentasi awal yang diterima, ada crane logbook, relief, dan lifting plan nih. Ini di tahap perencanaan sebelum pengangkatan.
Ini ditunjukkan bahwa dilakukan terakhir update-nya 15 hari sebelumnya. SAP pengangkatan tidak ada dan tidak ada spotter yang ditugaskan saat operasi pengangkatan. Ini informasi awal, ini harusnya nanti masuk ke PIPO ya. Tapi yang kita dapatkan bahwa operator keren menyatakan tidak melakukan uji coba pengangkatan, yaitu tidak ada relief, tidak ada lifting plan. Supervisor mengakui bahwa toolbox talk atau PLMM sebelum dilakukan tidak lengkap. Pekerja korban tidak menyadari bahwa saat itu ada orang ya. Jadi yang korbannya orang yang tidak terlibat pengangkatan tapi sedang lewat di dekatnya. Nah ini tugas kelompok ini karena kita nggak bisa ketemu offline, tugasnya masing-masing dan kita diskusi aja di sini ya. Nanti sambil kita tanya jawab terkait langkah-langkahnya. Dan ini memang kita simulasikan tapi harapannya menggambarkan bagaimana kejadian sebenarnya untuk melakukan investigasi dengan metode ICAM. Jadi immediate action menuju area kejadian, kemudian investigasi planning, buat notifikasi awal ke manajemen, data collection, pengumpulan data, kemudian data analisis, dan rekomendasi. Ini kita ibarat sudah di tahap ini ya, pembuatan notifikasi awal. Nah, ini kita perlu isikan di sini ya, insiden title tadi ya. Nah, ini sebagai gambaran tadi kan contohnya, insiden itu harus kita buat judulnya itu menggambarkan kejadiannya. Jadi kita harus di awal misalnya kejadian tadi pengangkatan keren gitu ya, itu nggak bisa menggambarkan ya. Jadi buat judulnya itu minimal menerangkan apa yang terjadi dan apa yang akibatnya itu minimal seperti itu ya. Jadi kegagalan pengangkatan kren menyebabkan bahu dan tangan karyawan cedera. Ini minimal seperti itu ya. Jadi nggak boleh satu kalimat misalnya tangan cedera ya, seperti itu aja. Atau gagal ngangkat kren, pengangkatan kren itu nggak boleh. Itu kurang cocok atau kurang sesuai karena tidak bisa menggambarkan secara detail itu apa yang terjadi dari kejadian tersebut. Jadi bahasannya perlu konsisten karena nanti kita perlu laporkan ya ke misalnya klien kita, kemudian ke misalnya head office atau karyawan pusat atau kalau misalnya regulatori perlu misalnya ke dinas pertambangan, main inspektor, ke dinas tenaga kerja atau dinas perindustrian itu laporannya sudah sesuai jadi menggambarkan kejadian sebenarnya. Oke, kemudian lokasi ini umum ya, lokasi kejadian di mana dan ditulis secara rinci, kemudian cedera yang terjadi apa. Itu misalnya ada cedera serius, ini kita golongkan ya. Di situ masuknya lost time injury atau dia masuknya cedera ringan, itu harus disepakatin oleh tim dan sesuai dengan aktualnya. Kemudian investigasi tim, nah ini karena lost time injury kita lihat di matrik perusahaan, itu sebagai contoh ya, bahwa perusahaan membuat matrik, oh ini kalau lost time injury maka yang melakukan investigasi ini harus melibatkan pihak ketiga nih dan eksternal. Maka Allah pimpinan tertinggi construction manager, ada safety manager, kemudian eksternal ya, yaitu yang pengguna klien tadi, klien spesialis, jadi yang ahli dalam operasional dan maintenance. Kemudian klien manager, ini karena melibatkan ini ya klien di area setempat dan akibatnya lost time injury sampai ada patah tangan, maka perlu investasi timnya lebih lengkap. Dan ini bisa dilengkapi lagi ini sebagai contoh ya. Misalnya perlu nanti spesialis dari tempat kerja, dari kontainer, kemudian spesialis yang ahli dalam misalnya perbaikan unit yang spesifik itu boleh diundang itu sebagai investigasi tim di situ. Pokoknya wujud himpunan tertinggi misalnya kegiatan konstruksi maka yang tadi construction manager, kemudian ada fasilitator safety manager, maka di situ wajib hadir. Oke, ini langkah-langkahnya. Jadi setelah kita buat notifikasi awal, ini S1 dan S2, maka S3 ini udah mulai tahapan dari ICAM, yaitu bagaimana kita mengumpulkan data selengkap-lengkapnya terkait pengangkatan tersebut. Nah, ini ya kan ada yang familiar dengan pekerjaan pengangkatan pakai kren, kira-kira apa yang perlu dilengkapi di situ? Kalau data orang,
Ya, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan juga. Apa kira-kira yang perlu Untuk dilengkapin? untuk crane itu yang kalau untuk perorangannya biasanya yang harus dipersiapkan yang pertama itu CEO operatornya, Pak. CEO Oke, operatornya apakah masih berlaku atau tidak. Terus yang kedua biasanya untuk CEO riggernya, Pak. oke, Triggernya apakah dia itu juga masih berlaku atau tidak, oh berlaku atau tidak. Setelah itu biasanya nanti alat komunikasinya Pak yang oke. digunakan antara operator sama rigger, mungkin Siap, itu ya. Pak. Oke, bagus sekali ya. Tadi cukup familiar Bapak dalam pengangkatan. Jadi benar ada kompetensi personil di sini ya. Catatan personil termasuk kompetensi tadi ada CEO ya. Jadi bukan hanya yang ngangkat tapi CEO rigger ya bertugas mengikat dan mengarahkan wajib dimintai catatan kompetensinya. Itu sehingga menjelaskan apakah karyawan tersebut kompeten itu ya tandanya tadi ya memiliki izin bekerja termasuk tadi CEO tadi. Oke, terima kasih. Ada masukan lain kalau environment, kira-kira dalam pengangkatan apa yang perlu dikumpulkan data-datanya? Akan ada yang beri masukan. Kalau buat environment, apa yang perlu dikumpulkan? Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Untuk environment itu kalau eh, dia misalkan mobile crane atau truck crane itu biasanya yang diperhatikan yang pertama untuk dudukan apa namanya Pak, base-nya itu Pak, base crane-nya apakah tanahnya itu benar-benar kuat atau tidak. Terus apa namanya, lebar dari apa namanya base-nya itu apakah sudah dipastikan tidak akan ambles tanahnya. Terus yang kedua juga cuaca berpengaruh, biasanya kecepatan angin itu ataupun kondisi hujan itu Pak, kurang lebih gitu Pak. Siap, siap. Oke, makasih banyak. Jadi perlu sekali ya tadi ya data-data yang dikumpulkan ini karena dia ngangkat pakai mobile crane, dia posisinya berpindah, posisi pijakan ya, pijakan tanah, kestabilan dari tanah atau ground yang dipijak, ini perlu dilakukan pengecekan. Jadi kita tahu nanti masih sesuai spesifikasi atau tidak dalam pengangkatan tadi. Oke, bagus sekali. Ada masukan lain? Kalau equipment, apa yang perlu dikumpulkan dalam equipment? Kalau equipment dalam pengangkatan, apa yang diperlukan? Izin Pak, sedikit menambahkan Pak. Ya, silakan, silakan. Ya mungkin terkait equipment mungkin ya seperti yang sudah ditampak di layar kan, inspeksi dan pemeriksaan ya Pak ya. Termasuk juga pengujian apakah untuk klaimnya sendiri apakah sudah SLO-nya ada gitu ya, layak tidaknya, sama juga terkait selingnya juga. Tadi kan informasinya putus ya, apakah selingnya sudah dilakukan pemeriksaan gitu secara berkala. Jadi memang ada form inspeksi, pengujian, dan juga pra pengoperasian juga ada harusnya checklistnya begitu Pak. Ini itu tambahannya Pak. Siap, siap. Oke, makasih banyak. Jadi ada di peralatan, kemudian lifting, lifting tool ya, lifting tool yang mengangkat, kemudian lifting gear ya. Lifting gear tadi misalnya webbing sling atau alat bantu angkat itu semua diminta inspeksi atau catatan terakhirnya. Kemudian juga ada ini ya, laporan dari OM, misalnya dia pengangkatan oleh crane, misalnya crane lever ya. Maka OM dari lever kita perlu masukkan tuh load chart, kemudian spesifikasi pengangkatan, kemudian ada itu manufacturing date sama status catatan inspeksi dan pemeliharaannya ini perlu kita kumpulkan secara lengkap. Dan jika memang di tim kita nggak ada yang expert di bidang itu, maka kita perlu panggil lagi pihak ketiga tadi ya, subject matter expert atau ahli di bidang pengangkatan terkait operasional dan maintenance dari Grand Truck tadi. Oke, bagus sekali. Lanjut ke yang P kedua.
prosedur, apa kira-kira yang perlu dikumpulkan. Itu jadi prosedur yang terkait kejadian, apa yang perlu dikumpulkan. Silakan. Ya, izin Pak menjawab Pak. Oke, silakan. Apa Untuk yang perlu? prosedur biasanya ada prosedur pengangkatan ya Pak ya, termasuk mungkin spesifik em, alat atau load material yang akan diangkat, termasuk penerapannya, misalnya kayak ada barricade-nya, seat lifting, radius zone-nya, safety sign-nya, dan Hmm, apakah juga dari operator crane maupun rigger sudah memahami menjalankan juga rambu-rambunya sudah memadai, termasuk hmm. di lifting plan-nya Pak. Mungkin ada lifting plan pengangkatan, sebelum melakukan pengangkatannya ada toolbox meeting yang harus dijalankan sebelum melakukan pengangkatan. Oke, oke. Makasih. Jadi dari awal ya perencanaan sebelum ngangkat. Tadi sebenarnya masuk tadi ya prosedur pembicaraan atau planning sebelum pengangkatan termasuk bahasa gitu lifting plan atau lifting plan atau perencanaan sebelum pengangkatan ini perlu kita cek. Dan prosedur tadi ya poinnya adalah nggak hanya ada tapi apakah sudah terlaksana ini nanti komen di situ apakah sudah terlaksana kemudian apakah di situ sudah memenuhi persyaratan dari prosedur. Oke, tambahan kemudian terakhir organization apa yang perlu dilengkapi di organization. Nah, apa kira-kira di organization? Oke, dengan tahapan organisasi ini barangkali kita lebih perlu detail ya. Ini barangkali nggak semua langsung berkaitan dengan penyebab ya, tapi di sini semua perlu kita cek bagaimana tingkat dan kualitas pengawasan ya. Ya, kita lihat di situ apakah pengawas ada di situ saat pengangkatan dan apa kompetensinya di situ ya. Bagaimana pemilihan personel, penyediaan jumlah tenaga kerja yang memadai, tekanan operasional, kemudian perencanaan, kemudian komunikasi, program pelatihan, dan riwayat kejadian sebelumnya. Nah, ini nanti akan kita bahas detail di sini ya. Ini di presentasi, dan nanti kita akan latihan codingnya. Nah ini, jadi sebenarnya dalam faktor organisasi ini adalah yang paling utama ingin kita dapatkan. Jadi sini ada contohnya ada 16 kode dari faktor organisasi. Ini kita akan nanti coba di faktor di sini dalam yang kedua ini ya. Jadi ada yang terkait sistem, yang biru nih ya. Ada yang terkait budaya, budaya kerja atau culture. Ada yang terkait orang atau personel. Ini yang orang yang hijau ini penjelasan detailnya di sini ya. Nanti kalau mau lihat di buku bisa lebih detail lagi, tapi secara umum adalah ini. 16 ini perlu kita cross check satu-satu. Hardware itu kondisi peralatan. Kemudian pelatihan TR ya. Kemudian organisasi struktur ini terkait kecukupan personel, komunikasi ya. Ya tadi sampaikan alur komunikasi. Kalau ini lebih besar lagi ya, bukan hanya terkait misalnya ada radio atau enggak, tapi bagaimana alur komunikasi yang formal dan informal terkait pekerjaan. Kemudian target produksi. Ini kita akan menurutkan. Ya, contohnya kalau kami demanding ada insiden serius, kita akan ngambil dulu data sampai setahun terakhir. Bagaimana produksi bulan ini ya. Kemudian bagaimana produksi di hari ini. Kemudian apakah ada production pressure yang berpengaruh. Nah, ini bisa jadi pengaruh, bisa jadi enggak ya. Memang itu bisa target produksi kita kurang, tapi ternyata itu enggak ada hubungannya. Itu maka akan kita nanti cek, oh ya ini memang produksi kita memang kurang, tapi nggak ada tuh pressure yang tinggi kepada karyawan karena
udah di manage, ada caranya. Itu maka kita akan hilangkan terkait production pressure, tapi itu harus tetap kita cek. Prosedur ya. Nah, prosedur ini beda sama yang prosedur yang PIPO tadi ya. Prosedur di sini benar-benar apakah prosedur itu secara umum ya, itu besar itu sudah tersedia, kemudian sudah direview, dengan update, ini masuk ke prosedur. Termasuk maintenance management, permisahan alat ya, desain, kemudian risk management, jika ada misalnya identifikasi resiko yang belum ada, kemudian management of change, jika ada perubahan sistem alat atau prosedur yang tidak dilakukan ini ya, analisaan, kontraktor manajemen, jika kita gunakan kontraktor, bagaimana seleksi, kontrol, dan pengawasannya, dan organisasi faktor, organisasi culture ya, budaya kerja ya, apakah ini perusahaannya sudah, kalau beristilah dalam safety ya, ada yang sudah mature atau sudah dia bagus dalam budaya keselamatan, atau ini perusahaan yang baru kemudian masih budaya itu reaktif. Jadi kalau kerja kurang ini ya, terhadap ketaatan prosedur, dan baru diperbaiki kalau ada insiden itu, nanti kita lihat di situ. Kemudian regulatory influence, kepatuhan pada hukum dan standar eksternal, organizational learning, yaitu bagaimana pembelajaran dari insiden. Kita akan lihat ya, oh ternyata insiden ini pernah terjadi tuh di perusahaan lain, sama persis. Apakah perusahaan ini sudah tahu dan mengambil pelajaran? Kemudian apakah kita ada perbaikan dari insiden yang lalu, itu dilihat di situ. Kemudian vehicle management, pengelolaan keselamatan unit kendaraan dan alat berat, dan manajemen sistem. Ini secara umum ya, bagaimana sistem manajemen keselamatan yang berlaku di organisasi atau perusahaan ini berpengaruh terhadap kecelakaan tersebut. Nah ini kalau ini ada di sini di bagian organisasi faktornya kita akan bahas nanti detail, dan kalau ingin lebih detail lagi nanti ada di buka, silakan di panduan ya. Di panduan sini ada yang referen atau short ini, kemudian di paket Business Guide ini yang pakai coding terbaru ya, yang saat ini paling update pakai yang dari sini. Nah ini nanti diisu ke sini ke data organization, data analysis. Nah di sini kemudian nanti ada coding-coding dari, nah ini organisasi faktor, ada 16 dari sama persis ini. Ada hardware, training, sampai manajemen sistem. Oh tadi keterangannya ringkasnya, tapi kalau ingin lebih detail lagi, yang termasuk hardware itu apa aja ada di sini ya. Misalnya stok, kemudian quality dari lokal supply, kemudian dari misalnya peralatan yang sekarang kondisinya buruk, kemudian equipment tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian kurangnya misalnya resource atau perusahaan membantu buat pengadaan barang, termasuk theft ya atau pencurian, itu masuk ke sini. Jadi memang satu kata indikator hardware, tapi ini mencakup semua, dan ini ada detailnya ya sampai ke 16 coding tadi. Jadi kalau diperlukan silakan buka referensi paket guide-nya ini sebagai informasi tambahan. Jadi kalau secara simpel ini yang kita rangkuman tadi ke 16 faktor organisasi, ini yang paling update ya. Dan inilah yang dilaporkan ke laporan lengkap. Ini nanti adalah coding dari organisasi faktor. Kalau yang lain itu nggak terlalu berpengaruh, memang ada guide-nya, tapi itu nggak terlalu nanti di ini ya follow up, karena kunci utama adalah di organisasi faktor. Yang lain tetap ditulis, tapi itu berubah-ubah. Tapi yang 16 faktor ini yang saat ini menjadi guidance atau dibakukan. Oke, kita sambil lanjut ya. Terima kasih tadi masukannya. Jadi kita tambahan tadi dari yang sudah ada dengan organisasi faktor, apa aja yang dikumpulkan ini tadi sambil resume tadi ya. Misal semua tuh apa kita kumpulkan jadi satu tuh. Ada CEO operator ya, CEO rigger. Kemudian kalau di perusahaan mining atau perusahaan sejenis pakai SIM perusahaan lagi, SIM per ya kompetensinya. Ini semua harus kita kumpulkan. Mau dia ada atau tidak, ini semua harus dikumpulkan dan sebagai nanti dasar kita buat investigasi lebih lanjut lagi. MCU ya, ini kita kirim ke dokter perusahaan bagaimana MCU atau medical check up terakhir.
dan wawancara. Ini wawancara nih secara detail kita mintakan yang terlibat, ya, ada operator, ada rigger, kemudian orang yang cedera, kemudian pengawas ada atau tidak. Kalau ternyata pengawas nggak ada tuh, ya kita tetap minta dia sebagai pengawas apa yang dilakukan saat itu sebelum kejadian atau dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan tersebut. Kemudian contoh restart kerja. Nah, ini restart kerja ini bisa jadi pengaruh ya, tapi bisa jadi enggak. Misalnya dia kerjanya harusnya itu 6 hari kerja, 1 hari off. Ini hari keberapa tuh? Oh, ternyata lebih, misalnya ini hari ke-8. Ini ada potensi fatigue misalnya, ya. Tapi kalau nggak ada masalah, tetap kita tulis misalnya dia kerja hari ke-3, shift ini shift siang. Jadi seperti itu. Oke, kemudian environment itu cuaca, arah angin, tadi permukaan tanah ya, tadi ground stability tadi yang diberikan, itu yang perlu kita lakukan ini pengecekan. Kemudian jika ada yang pengaruh lain, ini kita contohkan misalnya kebisingan ya. Ini kita coba out of the box, ternyata kebisingan nanti akan kita masukkan apakah ternyata suara bising itu bisa mempengaruhi terkait pengangkatan. Jadi nggak hanya di area yang dia ada di situ, tapi di sekitar lingkungan yang itu berpengaruh. Dilihat cahaya, oh ternyata tadi cahayanya siang, langsung kita setor cahaya, misalnya udah cahaya cukup, nggak ada kontribusi, udah kita tulis cahaya cukup. Jadi kita fokus ke yang lain. Kemudian equipment ya, misalnya spek unit, ini ada lifting gear, laporan inspeksi, ini wajib kita kumpulkan ya. Dan sampai sejauh itu relevan, misalnya dalam 1 tahun terakhir. Dan prosedur, ini ada dia, prosedur itu harus kita lihat ada atau tidak, tersedia atau tidak, dan apakah relevan dan digunakan. Kemudian ada prosedur yang rinci, jadi dia pakai SOP misalnya. Tapi buat pekerja yang khusus, pengangkatan kontainer, nah itu harus ada CSA-nya. Kita lihat CSA seperti apa. Oh, ternyata CSA-nya cuma melakukan pengangkatan dengan crane truck. Tidak ada pengangkatan kontainer. Pada kontainer beda ya resikonya. Dia ada volumenya yang gede. Kemudian diangkat oleh 2 crane truck. Maka risikonya lebih tinggi lagi. Dia perlu adjustment atau koordinasi di antara 2 crane truck tadi. Itu kita masukkan buat di prosedur. Nah, di organisasi tadi ya, dari 16 coding tadi cukup banyak ya, tapi kita lihat mana yang relevan nih. Apakah pekerjaan tadi dilakukan oleh kita sendiri atau kontraktor, kemudian apakah itu berpengaruh terhadap misalnya organisasi, kita lihat apakah pengawas tadi, pengawas organisasi, apakah ada pelatihan, kemudian bagaimana metode pelatihan refreshernya, kemudian bagaimana di sini ya tadi ya, production pressure di sini ya, tuntutan dari perusahaan, kemudian tadi ya, kita lihat bagaimana si organisasi ini melakukan perlengkapan buat training. Jadi kita lihat bukan hanya kejadian ini aja, tapi seluruh yang ada di perusahaan tersebut. Misalnya ada 20 operator, kita cari semuanya. Apakah ke-20-nya sudah ada CEO-nya tadi? Apakah ke-20-nya sudah valid tadi CEO-nya atau izinnya? Kemudian bagaimana metode komunikasinya atau pembelajaran dari insiden sebelumnya? Oh, kemudian ini dilakukan safety talk ya. Setiap 1 pekan sudah cukup misalnya ya, di refresh di situ. Kemudian apakah pre-jobnya jalan? Oh ya, sebelum kerja ada pre-job meeting. Kita lihat catatannya dalam berapa hari terakhir ya, apakah konsisten dan setiap shift. Ini kalau kita ada confidence setiap shift berjalan, maka setiap shift harus ada lengkap bukti-buktinya tadi. Nah, kemudian ini yang kita masukkan, kita apakah ada organization learning, ada perbaikan atau pembelajaran dari insiden sebelumnya. Oh, ternyata tahun 2022 kita cek di situ ada insiden atau kecelakaan terkait penggunaan kren. Nah, di situ kita lihat bagaimana laporannya. Ini contoh ya. Dan itu memang relevan. Oh, ternyata di situ ada actionnya. Yaitu kren nggak proper ya. Atau tidak sesuai karena sudah banyak defect atau rusaknya. Kemudian di situ kren udah berapa kali sering rusak sebelum pengangkatan. Sehingga ada karyawan udah semacam buru-buru target karena ada target produksi sehingga kran yang ada ini dimaksimalkan sih padahal nggak valid ya atau tidak kondisi bagus
sehingga dipaksakan bekerja. Dan akhirnya saat bekerja tadi terjadi insiden, ternyata rusak dan mengakibatkan insiden yang mirip-mirip. Nah, perbaikannya adalah penggantian unit yang sudah tua atau expired ya. Kita lihat apakah insiden di tahun 2022 ini masih relevan ya. Itu sudah berjalan dengan efektif atau tidak, itu yang kita evaluasi di sini. Nah, saya lihat chat dulu. Nggak ada chat. Minta tolong disetujui Pak, mau ganti device. Silakan aja ya, kalau di ini linknya terbuka, yang ada linknya bisa langsung masuk ya. Kemudian apakah ada training lanjutan? Kalau tahun ini sudah cukup ya jalur ini. Sudah cukup dengan training yang oke, ya saja sih cukup dari segi ini ya, persyaratan ya. Jadi kalau Bapak ingin mendalami lebih dalam lagi pakai training offline, itu silakan ya. Karena kalau di ICAM ini belum ada SKKNI-nya ya. Jadi insiden investigasi itu masih yang metode, kalau yang dari standar kompetensi nasional itu belum mencakup ICAM nih. Jadi ICAM hanya standar dari tadi ya, internasional yang diadop oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau pakai tadi ya, udah tren online ini bisa Bapak sebagai fasilitator untuk memimpin dan memandu berjalannya insiden investigasi. Itu persyaratan ECAM, tapi kalau Bapak dari perusahaan punya standar yang lebih tinggi, misalnya di area misalnya oil and gas, minta insiden investigasi, metode yang lainnya, misalnya root cause analysis ya, RCA dan yang lain, itu maka ya harus tanya lagi sesuai metode tadi. Oke, sambil kita lanjut ya. Ada pertanyaan dulu dari yang ada di sini? Oke, pada poinnya adalah semua yang ada di sini harus dikumpulkan sebaik-baiknya, kemudian selengkap-lengkapnya sehingga bisa menjadi dasar dalam ini investigasi atau penarikan data analisis. Oke, kemudian ini kalau kita udah menjurus ke arah ini ya, penarikan data yang lebih detail. Kemudian saat kita tahu ternyata oh itu data operator dapat valid ya. Kemudian, oh ternyata triggernya yang bermasalah. Dia belum punya SEO. Maka itu yang kita tanyakan lebih detail. Bagaimana trigger boleh bekerja? Ternyata dia belum punya SEO. Dan data pengawas, data korban ya. Jadi kita follow up lagi yang perlu lebih detail lagi. Dan operator keren dia punya kompetensi ya, punya SEO. Tapi kenapa dia ternyata tidak membuat lifting plan sebelum kerja? Itu kita follow up. Tapi itu nanti ya, saat kita mau dalam lebih lanjut untuk insiden investigasi. Kemudian data yang lain misalnya kestabilan tanah udah cocok, nggak ada masalah dari cahaya, nggak ada masalah dari misalnya gangguan, misalnya cuaca, kita lihat oh ternyata kebisingan. Kebisingan di sana cukup tinggi karena area konstruksi, banyak unit lalu lalang, itu mempengaruhi terhadap komunikasi antara karyawan, dan termasuk tadi ya, orang yang masuk di area pengangkatan. Maka kita tulis kebisingan, kita ukur ya, supaya valid pakai noisimeter, ini 100 desibel. Ini cukup mengganggu tuh buat komunikasi. Maka kita tulis. Kemudian yang nggak relevan lain kita mulai hapus-hapus. Ini data kestabilan tanah aman, data misalnya terkait pencahayaan aman, maka kita tulis yang benar-benar itu ada kontribusi di insiden. Kemudian equipment, data grand maintenance, valid bisa aman, data inspeksi webbing, oh ini ternyata nggak oke. Kenapa? Misalnya inspeksi terakhir oke, tapi kondisi aktual di lapangan rusak nih ternyata, putus, apa yang salah nih? Maka kita follow up lagi. Ini oke atau nggak oke-nya ini kenapa nih? Sampai putus. Apa karena expired tadi ya? Apa karena yang inspeksi nggak valid? Atau karena misuse penggunaan yang salah di lapangan? Maka kita follow up lagi. Dan prosedur tadi ya, tidak dibuat lifting plan. Ini kita follow up lagi, lebih dalam lagi. Kenapa tidak dibuat? Kemudian kenapa di situ
tidak di stop kalau belum ada lifting plan, itu terus dicek. Kemudian apakah prosedur angkatan diketahui, ini dicek. Ini bukan hanya buat yang kerja, tapi buat korban tadi, apakah dia tahu tuh, harusnya kalau ngangkat nggak boleh masuk ke area yang di barricade ini. Kemudian organisasi, kenapa lifting plan tidak dilakukan, SOP tidak tersedia itu kenapa, misalnya udah kenapa di situ ya, dan kenapa rigger tidak tersedia. Ternyata ada rigger, tetapi bukan rigger yang kompeten, dia sebenarnya mekanik, tapi ditugaskan sebagai rigger. Maka itu harus kita follow up, itu berarti dari organisasi. Kenapa organisasi meminta orang yang nggak kompeten atau belum punya izin buat sebagai rigger. Nah, ini perlu kita follow up lebih lanjut. Oke, kita sambil lanjut ya. Nah, itulah itu dasar dari data si Pipo tadi kita buatkan timeline. Ini contohnya ya. Ini kita buat timeline udah sedikit lebih complicated dengan ada dual timeline karena ada dua hal yang berjalan bersamaan. Ada pre-eventnya tadi di sini, kontainer diangkat dua kren, kemudian saat angkat eventnya sering lepas. Nah, kemudian event kedua ada welder atau pekerja lain tadi ya, dia sedang jalan dari area kantor menuju area pengangkatan. Padahal dia mau ke gudang, tapi melewati area situ. Eventnya apa? Ini event sering lepas, kemudian insidennya welder terkena ayunan, lupa jangan terangkat. Kemudian post event, pekerjaan dihentikan, welder dibawa ke klinik. Jadi ada dua peristiwa yang simultan, yang atas pengangkatan, yang bawah ada orang lewat. Jadi dua-duanya perlu kita lihat bagaimana kronologisnya nih, ada dua orang lewat tadi, satu ngangkat, satu masuk. Tak ada nggak komunikasi antara dua ini. Jadi itu yang kita buat semacam timeline yang berbeda karena kita lihat ini bukan satu peristiwa, tapi ada dua peristiwa bersamaan dan karena yang satu fail, yang satu juga fail tadi ya, dua-duanya gagal, terjadilah kecelakaan tadi. Oke, sambil kita lanjut ya. Nah, ini kita yang seperti tadi kita lihat key eventnya ya. Key event adalah event penting yang tadi perlu kita follow up untuk kita tahu apa yang terjadi di situ atau kondisi apa yang ada di situ. Kira-kira event pentingnya apa di sini, Bapak-Bapak? Sebelum terjadi kecelakaan atau insiden, event penting atau key event yang perlu kita follow up apa di sini buat dilakukan 5W atau ditanya lebih lanjut. Izin menjawab, Pak. Mungkin untuk key eventnya, salah satunya adalah barikade untuk area pengangkatan. Biasanya kalau untuk pengangkatan itu clear area, jadi dilarang ada lalu lalang di situ, Pak. Ya, siap. Oke, oke, bagus sekali. Jadi ini sebenarnya lebih detail ya kondisi ya. Setelah ada event, bagaimana barikitnya itu. Tapi bagus dia itu bisa kita masukkan sebelum event yang lebih detail bagaimana barikit atau pengamanan area sebelum pengangkatan. Oke, bagus sekali. Pada yang bisa bantu tambahkan kira key event apa dari timeline ini yang menggambarkan yang perlu kita follow up lebih detail. Contohnya apa? Key eventnya. Pengangkatan kontainer dengan dua kren, Pak. Dan Oke, satu sisi welder lewat. oke. Ya, baik sekali Pak ya. Ini memang kita buat simple timeline. Jadi sebelum pengangkatan kita lihat event apa yang ada sebelumnya itu mempengaruhi terhadap terjadinya kecelakaan. Oke, bagus sekali Pak. Sambil kita lihat chatnya ya. Oh, Anda, oke, terima kasih. Oke, itu tadi kita lihat dari pengangkatan sama orang berjalan, itu dua-duanya kita lihat key eventnya. Bagus Pak, jadi udah kita identifikasi di awal ya. Jadi kira-kira memang kita lihat tadi ya, key event ada sebelum kejadian ada tadi ya, welder berjalan, kemudian pangkatan pakai dua kren. Ini semua kita follow up dengan whipping sling lepas. Jadi semua kalau kita buat dalam satu timeline, lalu di bawahnya kita lihat ini kenapa-kenapanya gitu tadi. Jadi welder berjalan ini kita perlu 5W tadi. Jalan kenapa welder berjalan ke area pengangkatan contohnya ya. Welder nggak tahu tuh kalau ada pengangkatan. Kenapa? Ya tadi tidak ada barricade. Nah, tadi seperti sampaikan sebelum tadi ya.
Ternyata barikat kita setelah tahu ini, saya investigasi, ya ini bagian dari kondisi yang nggak aman tadi, atau ada kegagalan. Jadi di rangkaian peristiwa ternyata dia nggak ada proses barikit atau pengaman tadi itu karena nggak ada di apa namanya data yang kita dapatkan dalam rangkaian peristiwa tadi, nggak ada tuh memang barikit. Ya itu benar ada kegagalan, tapi kita tahunya setelah tadi kita lihat key eventnya, orang jalan ke area yang nggak aman. Kenapa? Kita lihat weather nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada barikit. Jadi kita tahunya di situ, kedeteknya di situ. Kenapa nggak tahu? Ya kurang persiapan. Kenapa kurang persiapan? Mau komunikasi terkait pekerjaan angkatan tidak ada, buru-buru ya. Kenapa? Karena yang pekerjaan yang buruk. Nah, ini kemudian yang satu sisi lain tadi ya, kenapa pakai dua kren? Ini itu hanya ada dua kren truk di lokasi kerja. Ini sementara mentok situ. Kenapa lagi? Ya saat ini itu cara yang paling applicable ya. Kalau kita pakai unit lain yang lebih besar, ya ini saat ini nggak rasional ya karena jauh alatnya, kemudian perlu rental biaya tinggi, dan ini sebenarnya normal bisa dilakukan oleh dua kren. Yang penting aman tadi ya, dibuat lifting plan-nya, dibuat barricade. Oh oke, jadi udah stop di situ. Ini contoh yang 5W yang stop ya. Tapi kalau yang lain webbing strip kelepas kenapa? Ya ini kita perlu follow up lebih detail itu. Harusnya nggak lepas. Kenapa lepas? Ya, pernah ada pemasangan lifting gear yang tidak benar. Kenapa nggak benar? Apakah lifting gearnya salah? Oh ternyata personalnya nggak kompeten. Kenapa? Ya dia ternyata mekanik karena riggernya udah nggak ada atau sedang cuti, nggak ada pengganti, tetap bekerja dan ada personel nggak kompeten mekanik alat berat ya atau mekanik keren yang bukan rigger belum dapat training ditugaskan. Kenapa belum dapat training? Ya neng posisi mekanik dia di training lead analysis nggak perlu kompetensi rigger karena dia cuma perbaikan unit atau perbaikan keren. Ya ini gapnya di situ. Jadi bisa jadi melebar kemana-mana ya. Taman kita agak sebutkan tadi ternyata lifting gear-nya udah benar, tapi personalnya nggak kompeten. Kemudian kenapa nggak kompeten? Ternyata ya tadi ada faktor organisasi tadi belum ditraining dan kalau belum ditraining ya karena belum dibuat TNA dan kenapa? Ya, ternyata ditunjuk nih sebelum dapat kompetensi yang resmi dia udah ditunjuk supaya bantu operator buat angkatan sama pengamanan area. Padahal dia nggak paham. Dan ini kita proses ya dari data yang banyak, disimpulkan sedikit, kemudian ini analisa. Di 5 ini perlu analisa dari tim investigasi dari dan aktualnya ini cukup eh, ini ya cukup challenging di sini karena kita sebagai tim nanti sebagai ketua tim, misalnya bapak-bapak sebagai investigator, ini bang di sini kita menyimpulkan bersama tim tadi ada mungkin beda pendapat. Oh, ini kenapa nih dia masuk? Oh ini dia nggak tahu kok nggak tahu harusnya tahu itu salah di weldernya. Nah kalau kita nggak bisa mentelaah lebih detail lagi, dia berarti kita mentok di situ. Tapi kita berusaha pakai analogi ya, pakai VV. Kenapa nggak tahu? Oh dia kita tanya lagi, ada nggak di situ penanda? Oh nggak ada. Gitu. Oh ya ternyata nggak ada penanda. Jadi kita di situ akan coba analisa secara tim untuk mengetahui penyebab-penyebabnya tadi. Oke, kita sambil lanjut ya. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini, ini ya, ada absent fail defenses, dan lagi pertahanan yang gagal. Ada tindakan individu yang tim, ada kondisi atau prekondisi atau lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian faktor organisasi, ini yang paling penting. Bagaimana, apakah ada underlying organisasi faktor atau faktor organisasi yang menciptakan kondisi yang mempengaruhi kinerja tempat kerja itu. Ini yang penting. Ini contoh aja. Ini kalau aktualnya kita coba pakai form Excel tadi ya lagi. Ini form ini buat membantu aja kita buat masukan ya. Kemudian apa yang gagal di situ buat pengangkatan. Nah ini. Nah, ini buat misalnya pengawas nggak ada berarti absen. Kalau di sini ada kategori tiga aja buat absent or fail defenses. Absen itu apa namanya bahasa kita nggak berfungsi ya, tidak ada. Kemudian partial failure itu berfungsi sebagian, kemudian berfungsi gagal, gagal sebagian atau complete failure, benar-benar gagal. Kemudian ini ada kalau human error tadi ada dua aja di sini disebutkan error atau violation.
Jadi dari teori human factor tadi ya, error itu yang ya dia tadi ya, dia nggak sengaja lewat, nggak sengaja itu lupa, nggak sengaja kepleset. Beda sama violation. Kalau violation itu adalah benar-benar melanggar. Dia udah tahu peraturannya dan dia sengaja melanggar atau mencari jalan pintas. Kemudian kondisi ini tadi ya, apakah pekerjaan itu berlakukan dengan kondisi yang tidak aman. Tadi kita misalnya contohnya tadi terkait kebisingan misalnya, maka kita masukkan di sini. Apakah ada kebisingan yang berpengaruh terhadap pekerjaan tersebut dan organisasi faktor. Jadi kita coba masukkan ya dari yang ada di sini. Nah, di sini maka kita lihat dari yang ada di 5W tadi, kita akan coba mappingkan ke dalam yang ada matrik tadi. Nah, ini kita akan coba matrik yang ada kita perbaruin dengan yang laporan. Kalau yang Excel ini buat membantu lampiran ya, tapi kalau buat laporan, nah ini kita gunakan laporan yang ini contohnya. Form laporan ECAM ini sebagai membantu kita buat guidance, membuat laporan secara lengkap ya. Ini yang disimplifikasi ya. Kalau format aslinya pakai uraian ya, ini pakai tabel-tabel supaya membantu lebih memudahkan pelaporan. Jadi kita akan pindahkan tadi dari PowerPoint misalnya apa yang terjadi di situ, orang cedera, kita masukkan sini. Cek. Misalnya cedera bahu. Di pelanggian misalnya di area pengangkatan. Ini kalau ada sketsa harus semua dilengkapi ya sketsanya. Gambaran atau foto dari sketsa dan sketsa. Oke, nah situ kita masukkan data-data yang ada dalam presentasi tadi buat latihan ya, karena kita pakai dari sini, yaitu kita coba analisa tadi. Oh, ternyata apa yang terjadi? Kita awal dari sini event kegagalan, kalian menyebabkan bahu dan tangan karyawan cedera. Tadi kenapa? Oh, ternyata gagal di absen atau kegagalan darah defensis. Kenapa tidak dipasang barikade tadi yang seperti disampaikan tadi? Kenapa? Yaitu bukan hanya di timeline, tapi saat timeline kita cek, oh, nggak pasang barikade. Itu maksudnya kemana? Itu ya absent and fail defenses. Masuk ke mana? Itu akan kita, ini buat familiarisasi kodenya ya. Absent and fail defenses itu adalah yang pertama yang menyebabkan kegagalan layar terakhir. Makanya kita akan tulis di sini absent and fail defenses. Misalnya tidak ada spotter, tidak ada rambu, tidak ada barricade. Kemudian kita masukkan codingnya di sini. Coding ada di bawahnya sini. Absent and fail defenses maksudnya kemana? Oh, ini ada pelindung dan batas. Apa yang terjadi? Absen, tidak ada. Oh, nggak ada, berarti kita taruhin sini. Absent and fail defenses masuk kategori DF4. Kita masukkan DF4 di absent and fail defenses di sini. Nah, ini tidak ada spotter, tidak ada rambu. Ini DF4. Ini contoh semacam ini ya. Kemudian, apakah ada individu yang secara umum gagal? Wah, ini masih kita analisa lagi ya, tapi coba kita lihat ada nggak yang potensi dia gagal karena pelanggaran. Oh ya ternyata ini, kita lihat tadi personel salah pasang lifting gear. Salahnya kenapa? Ya dia nggak kompeten. Dia karena nggak kompeten, pengetahuan yang salah harusnya dipasang mortgage shock atau gendong misalnya, dia cuma di tali biasa, nggak kuat. Nah ini kita lihat di sini apakah ada kategori yang paling sesuai nih. Ini individual, oh iya dia ternyata salahnya bukan karena dia nggak kompeten, tapi karena dia nggak punya kewenangan. Dia harusnya kompetensinya rigor, tapi dia bukan, dia mekanik. Kita terus sini ya, kita ITA 4, ITA 2 sini. Kemudian kewenangan, misalnya masuk ke sini, IT 2. Kemudian apakah ada faktor pengawas? Kita ini perlu diskusi panjang ya ternyata. Pengawas ada, tapi tidak memadai. Kenapa? Ada pekerjaan pengangkatan, di pekerjaan
di lokasi lain dan pengawas fokusnya di area sana. Berarti bukan absen ya, bukan benar-benar nggak ada, tapi tidak memadai. Jadi satu pengawas sedang fokus di dua pekerjaan, maka di IT1-nya adalah inadequate. Maka kita masukkan di sini, di codingnya di atas. Inadequate. Nah ini, maksudnya salah, ini IT2, misalnya. Kemudian pengawas tidak memadai, ini IT1. Kemudian kondisi berbahaya apa nih? Ini coba misalnya kita dapatkan dari data lapangan bahwa ada kondisi kebisingan, yaitu ternyata 4 pengaruh saat pengangkatan, bising, dan orang nggak mengetahui bahwa di situ ada pengangkatan karena dia fokus buat berjalan dan di lokasi sekitar bising. Diingatkan udah terlanjur masuk, maka noisy. Ini ternyata kebisingan berpengaruh terhadap pekerjaan pengangkatan. Maka kita masukkan noisy atau kebisingan ini sebagai signifikan dan masuk sini. Kebisingan WF4. Nah, ini contohnya. Dan terakhir, ini yang paling penting sebenarnya kita ingin banyak contohnya di sini ya, yaitu bagaimana organisasi faktor itu mempengaruhi terhadap kejadian atau kecelakaan. Jadi kenapa tuh di sini nggak dipasang barikade? Jadi bukannya orang yang salah, karena Pak ini lalai gitu ya. Bukan, tapi kita lihat kenapa nih. Oh ternyata komunikasi yang buruk dari atasannya, kemudian dari seluruh area juga tidak disampaikan, kemudian bahkan dari satu tim kerja ya, yaitu di tim welder tidak tahu bahwa ada pengangkatan. Oke, maka ada persyaratan yang gagal itu di komunikasi. Apa itu komunikasi? Nanti bisa lihat di sini ya. Nah, ada TR, communication. Nah, ini. Komunikasi adalah gagalnya komunikasi karena kendala bahasa atau lack of clear line of communication, itu line of komunikasi yang gagal. Jadi ada beda section dalam satu departemen, itu ternyata nggak nyambung, orang lifting ngangkat tapi orang welder nggak tahu. Oh, itu jadi termasuk komunikasi, itu kita masuk. Oh iya, itulah yang terjadi. Orang lifting mengkomunikasikan ke orang lifting aja tapi tidak diketahui oleh orang welder. Maka di sini komunikasi yang salah ya. Nah, apa yang terjadi? Ini ada di kondisi terkait belum dibuatkannya training need analysis. Ini menyebabkan si rigger nggak kompeten. Maka kita balik ke sini, kita lihat masuk kemana codingnya nih. Oh, kita baca di training. Training apakah itu sesuai? Oh, di atas nih. Data analysis. Ini ya tadi ya, hardware, kemudian ini training yang kedua. Nah, ini training. Apakah training tidak diberikan sesuai job skill requirement atau persyaratan dari pekerjaan? Oh iya, dia si rigger tidak diberikan persyaratan buat training rigger karena dia awalnya jobnya mekanik padahal udah dipindah ke rigger. Maka kita lihat, oh ini berarti kodenya training. Training tidak dilakukan sesuai dengan persyaratannya. Maka kita masukkan di sini. Mekanik belum di training. Kemudian belum ditunjuk rigger juga. Ini ternyata saat kita follow up lebih detail lagi, ini berkaitan di faktor organisasi. Bahwa organisasi di situ kita baca ya, dia ada persyaratan bahwa orang yang bekerja maka harus punya kompetensi yang sesuai ini dia. Harus ada clear accountability dan responsibility dari delegasi. Jadi saat didelegasikan dia pekerjaannya jadi rigger, maka harus ada delegasi yang jelas, tidak hanya perintah saja. Dan harus ada accountability, ini tugas dan tanggung jawabnya yang jelas. Kemudian definisikan dari departemen atau sektornya, yaitu ya kalau mekanik ya harus mekanik punya kompetensi yang sesuai. Kalau dia tertulis sebagai rigger, maka karena pindah tugas maka dia harus punya kompetensi yang sesuai sebagai rigger. Maka kita masukkan situ sebagai, nah ini
dia sebagai masukan bahwa ada kegagalan di situ karena dia belum punya kompetensi yang sesuai sebagai rigger dan bekerja sebagai rigger, maka kita masukkan di organisasi faktor. Maka ada TR, OR, dan PR. Ini kita masukkan di sini dan di atas ini sebagai faktor pekerjaan. Ini training, ini TR. Ini tadi yang saya masukkan bukan sih, ini salah sebenarnya. Ini yang ini. Buka dua file yang sama. Nah ini, TNA belum dibuat. Ini masuk ke TR. Kemudian Rika tidak tersedia menunjuk apa si orang lain sebagai mekanik, maka masuk huruf R. Ini saja ada ternyata tapi tidak dilakukan. Hardware tidak memenuhi. Ini ternyata saat di cross check tadi ada ya hardware-nya. Hardware sesuai saat instruksi terakhir ternyata yang masalah adalah, nah ini ada tambahan lagi misalnya sampai sini ya kita lihat. Dan itu bisa kita masukkan jika ada temuan lain ya. If tim plan tidak dibuat, belum ditunjuk trigger, maka ini kita bisa masukkan sebagai organisasi faktor. Ini bisa kita tambahkan. Harapannya memang kita cek lebih detail lagi kalau ada organisasi faktor lain yang bisa berkontribusi terkait insiden, sehingga itu planning kita atau challenge kita untuk perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Ada tambah lain barangkali ini kita buka ini ya, semacam kesempatan sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang kita lihat itu nggak sesuai, misalnya tidak tersedia lift thinking untuk pengangkatan, untuk kontribusi, maka kita masukkan di sini sana bahwa dia berkontribusi terkait hardware pada atau pengangkatan dalam rigger yang menyebabkan si pengangkatan tersebut gagal atau sling WP-nya putus. Dan ini semua dijadikan satu kesatuan buat kita nanti membuat nanti root cause atau si penyebab dari insiden dalam satu rangkaian ya, dalam 4 layer tadi hardware misalnya. Jadi dari segi task, kemudian individual, kemudian absent and failed event, dan terakhir organisasi faktor. Terus ada tambahan, kita masukkan ke sini, organisasi faktor. Tapi prosesnya sama ya, harus dilakukan verifikasi untuk mengetahui bahwa ini memang sebagai kontribusi sehingga terjadi insiden tersebut. Oke, dari sini maka baru tadi ya langkah berikutnya pembuatan laporan. Ini sekalian kita belajar buat laporan ya. Kemudian kita buat apa yang bisa direkomendasikan dalam waktu singkat ya. Jadi ingat prosesnya kita dalam rekomendasi adalah SMART tadi. Jadi dalam kondisinya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan segera dan bisa membuat insiden itu bisa dicegah, fokus pada pencegahan. Jadi fokusnya bukan pada ini ya, melakukan pembenaran atau mencari yang salah dari sebelumnya, misalnya sanksi buat operator atau pemberian sanksi buat trigger karena lalai melakukan tugas. Ini bukan ya, nah itu bisa jadi salah satu bentuk korektif ya, tapi bukan ICAM di sini. Jadi kalau ICAM adalah fokusnya adalah pencegahan, bagaimana supaya kegagalan dalam sistem yang sama bisa dilakukan perbaikan. Jadi sebagai contoh, misalnya kita fokus perbaikan metode training, maka di situ kita masuk metode training diperbaiki. Fokus pada pelaksanaan tugas pengawas yang baik, maka di situ dibuatkan guideline atau juklak, kemudian petunjuk dalam pelaksanaan pengawasan yang baik pada risiko tinggi itu yang fokus pada pengawasan tadi. Dan ini sebagai contoh ini ya, apa yang kita masukkan dalam penyebab tadi, maka segera untuk ditangani pada penyebab dasar ya. Penyebab dasarnya apa? Ini banyak faktor misalnya di organisasi, maka kita buat pembuatan training need analysis
kemudian prosedur pengangkatan, kemudian lifting plan, dan JSA untuk setiap aktivitas pengangkatan. Maka ini ada project manager bisa membuat semacam memo, harus ini segera dilakukan perbaikan pada semua training need analysis. Dibuat secara segera. Dan apakah pengadaannya perlu lama? Enggak, kalau training analysis itu kan pembuatan matriknya dan orang hanya bekerja setelah kompetensinya diperbarui atau sesuai. Dan langsung bisa terlaksana nih, misalnya pekerjaan mulai besok 1 Februari, lifting plan dan CSA wajib ditandatangani pengawas. Dan sebelum bekerja dapat dipastikan rambu, barrier, dan barricade dipasang. Sehingga orang nggak ada ceritanya lagi. Orang masuk ke area kerja, pengangkatan, nggak tahu bahwa di situ area berbahaya. Wajah lain bagaimana? Oh, ini pengawas tidak memadai ya. Ini nggak bisa nih kita langsung action ya. Kalau pengawas nambah, nggak bisa juga. Karena sebagai kondisi project, ini apalagi kita sama-sama paham bahwa semua project kita perlu lakukan cost. Dan ini ya, evaluasi dari pengadaan-pengadaan yang sifatnya nambah orang, nambah biaya atau nambah peralatan. Yang bisa apa ya ini bagus misalnya kita lakukan screening buat kompetensi, kemudian dipastikan kontrolnya tersedia, rambu ada, barrier ada, tapi saat itu nggak dipasang. Maka dipastikan sebelum kerja, lifting plan ada, JSA ada, dan wajib pengawas ya. Pengawas ada Pak? Ada pengawas. Ada pengawas, maka wajib sebelum ada peralatan diangkat atau kerjaan berisiko tinggi memastikan kontrol-kontrolnya sudah tersedia, sudah aman buat diangkat, baru dia melakukan pengangkatan. Yang lain bagaimana misalnya kebisingan, ya ini kita nggak bisa kontrol misalnya. Kebisingan memang area ini di konstruksi besar ya, misalnya konstruksi data center ya. Semua sedang ngangkat di situ, nggak bisa mau kita apakan. Kalau pakai earplug bisa ya di orang tertentu pakai earplug, tapi nggak semua juga bisa. Misalnya di area yang lewat itu kalau dia perlu koordinasi juga nggak bisa pakai earplug. Maka ya itu ya ini kita kontrol dengan yang lain. Yang penting bahaya-bahaya yang ada di sana sudah paham, ada barricade, ada tanda-tanda, dan ada yang mengarahkan sehingga orang paham bahwa saat bekerja harus mengikuti jalur yang aman tadi. Oke, itu sedikit sekilas ya buat langsung kita coba praktekkan dari yang PowerPoint ini ke dalam laporan bot. Kemudian kalau laporan aktualnya ini bisa nanti ini ya berbeda atau misalnya ada hal-hal yang baru, tapi semua poin-poinnya yang ada di laporan di presentasi ataupun dari temuan kita semua wajib dimasukkan ke temuan yang ini laporan ICAM insiden investigasi yang dalam format laporan insiden ini untuk nanti dikirimkan dan ini nanti dilengkapi semua ya tim investigasi namanya siapa, kemudian setelah itu akan ada komentar ya, jadi komentar oleh si supervisor area. Jadi komentar adalah semacam komitmen ya untuk memperbaiki seri tersebut supaya tidak terulang dan ini akan direview bertingkat. Jika dari pengawas ini supervisor setuju, manajer setuju, kemudian ternyata di level yang lebih tinggi, misalnya di mining manager nggak setuju, maka akan stop tuh. Oh, ini saya nggak setuju nih perbaikannya. Misalnya ditulis menambah jumlah pengawas. Nah, ini yang pimpinan tertinggi mining manager nggak setuju. Gimana mau nambah pengawas? Wong kita areanya di remote, kemudian nggak bisa nambah cepat. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan ini ya tugas pengawas tadi, memastikan dia mengecek kondisi peralatan aman, barikade aman sebelum angkat. Tolong direvisi dulu. Yang aktualnya seperti itu ya, karena dia bertingkat. Apalagi kita nanti si eh, investigator juga akan berunding sama timnya tadi. Kalau kita sebagai tim kemudian membuat rekomendasi yang itu nggak bisa disetujuin ya, ya nanti akan ditolak juga oleh bagian yang lebih tinggi, misalnya dari mining manager, constructor manager, atau kontraktor manager yang lihat, "Oh, ini rekomendasi ini nggak pasti. Masa kejadian keren ini muatannya lepas, minta nambah pengawas. Padahal pengawas sudah ada. Saya mau pengawas ini dicoret dari perbaikan. Kita fokus ke ini." Kan seperti itu aktualnya. Sehingga kita rekomendasi harus sesuai, terukur antara sebabnya apa, kemudian perbaikannya apa, dan itu memang ini ya, smart tadi bisa kita achieve, bisa terlaksana dengan
ya, batas waktu yang ada dan dengan sumber daya yang ada di proyek atau lokasi kita. Dan terakhir baru ini biasanya ditaruh di tengah, tapi bisa jadi yang paling akhir sih HSM manajernya cuma mau verifikasi sudah sesuai perbaikan di atas. Kemudian terakhir ini direktur ya, direktur biasanya mau verifikasi ya. Jika perlu budget maka dia akan mengalokasikan budget dan sumber daya untuk perbaikan dari rekomendasi insiden tersebut. Ya, sampai sini aja reportnya ya, yang komplitnya. Kemudian yang bawahnya adalah lampiran buat kita membantu mengidentifikasi root cause atau penyebab tadi. Dan terakhir kita lampirkan di sini item chartnya yang dari PowerPoint. Ini kita pindahkan ke sini dari insidennya apa, kemudian kemudian ada kegagalannya apa, kemudian individual and team action apa, sampai task and environment-nya itu apa. Bisa ada tambahan kita masukkan lagi, nggak ada lifting gear ini kita masukkan, tapi apakah itu penyebabnya kita verifikasi lagi nanti. Kemudian apakah organisasi faktor berkontribusi terkait insiden sehingga insiden bisa terulang atau insiden tadi bisa ini ya, kita perbaiki, maka kita lihat di organisasi faktor di sini. Oke, sampai sini dulu. Ini ya contoh insiden kedua, termasuk bagaimana kita masukkan ke laporannya ya. Ada mungkin masukan atau pertanyaan dari yang disampaikan ini? Dan kalau ada yang mau ditanyakan, oke, kalau enggak kita tutup dulu ini ya, yang contoh laporan. Kemudian kita balik ke sini ya, ke konten dari prosedur yang diperlukan. Nah, ini. Nah, kemudian dalam report ini kita akan buka contoh report yang aktual ya, yang dalam bahasa Inggris ya. Nanti bahasa Indonesia bisa dibuka masing-masing. Ini bahasa terjemahan dari aslinya ini. Ini seperti ini contohnya, ini yang contoh report misalnya pot carrier fire. Dan ada yang chat. Contoh laporan isian bisa di-share ya. Nanti saya share ya tadi ya. Kayak yang di link belum ada ya. Nanti saya masukkan atau update file yang baru. PowerPoint sama yang ini, yang contoh share ini tadi. Dan ada juga contoh sebentar. Ini kalau format Orion itu akan agak lebih susah ya. Saya coba bukakan. Kalau yang Orion seperti ini dia ada semacam kronologinya di depan, lebih detail. Kemudian deskripsi ya. Ini kalau insiden berakibat serius bisa tanpa permanent disability atau fatality mas seperti ini. Seperti banget sesuai format dari perusahaan, foto, kemudian detail banget di kondisi timeline, ini umum ya tadi ya, kita buat post incident, kemudian sampai key finding. Ini udah langsung dari kesimpulannya kita taruh di atas. Jadi key finding apa, basic cost-nya, kemudian tadi sama ini I can chat ya, absent fail defense, individual team action. Ini bisa beberapa nih, contoh insidennya yang serius, ini sampai lebih besar. Ini kejadian ada terbakar tadi ya, dari carrier pod atau unit yang membawa bahan panas tadi terbakar. Penyelesaian faktor contohnya semacam ini ya. Kodenya sama ya, ada PR, ada OC, ada DE. Ini sama, kemudian konklusi atau perbaikannya apa, rekomendasi ini panjang. Masing-masing poin ini ditulis di sini sampai nanti significant learning ini sampai rutinitasnya ada di sini. Dan terakhir item chartnya ditaruh di bawah sama collective actionnya. Apakah ada yang tanya barusan apakah semua
insiden di ICAM harus yang serius, enggak juga. Yang kita akan bukan contoh yang bahasa Indonesia. Ini contoh ya. Ini kemarin kita investigasi buat insiden yang simpel ya, ada cuma loto box pecah ya. Ini contoh dari perusahaan lain, ada loto box dari Salvator pecah. Kalau kita lihat di situ simpel aja, mana fotonya. Nah ini loto box pecah, kita lihat kerugiannya berapa. Oh, ini kerugian kira-kira ya itu nggak sampai 10 juta. Cuma loto boxnya apa ya? Ada yang ya, oh ini ternyata potensi nih. Karena dia kena ini pecah, ya dia khawatirnya kena ke kabin nih, kalau ada nabrak atau kena seseorang. Maka ya saya mau investigasi ICAM ya dari versi project manajernya. Ini yang aktualnya, maka dilengkapin semua dari atas sini. Si orangnya siapa, kemudian ini kejadiannya detailnya. Contoh seperti ini ya, kalau detail ICAM dalam bentuk yang format Word bahasa Indonesia ini, rinciannya kerusakannya apa, misalnya saat pekerjaan pembuatan akses jalan dozer. Apa yang terjadi? Kayu terpental dan mengenai installation box cuma kayu, tapi kita ini bahaya nih kalau kena kabin bisa serius. Oh ya. Jadi disepakati di awal oleh tim investigasi, ditulis di sini ICAM. Insiden yang terjadi apa? Cuma property damage ya. Nah, ini cuma property damage. Tapi karena potensinya ini potensial 3 nih. Kita khawatir bisa cedera serius. Oh ya udah kalau itu potensial, maka buat investigasi ICAM. Maka ICAM ini dilakukan investigasi secara detail terkait penyebabnya sampai foto-fotonya. Kemudian ini ya, ini terlihat di bawah. Jadi contoh penyebabnya ada orang, kemudian kakak identifikasi ada kayu. Kenapa pengawas tidak ada? Ini ternyata ada terkait pengawas yang itu harusnya pekerjaan yang harus diidentifikasi pengawas karena berisiko tinggi. Ada bahaya apa? Kayu yang tertimbun tanah ini tidak kelihatan. Kemudian dari organisasi, ternyata belum dilakukan refresh training untuk keseluruhan operator terkait pengoperasian unit. Jadi si operator sudah dilakukan training sekali buat mengambil simper atau izinnya, tapi buat refresh ya terkait pengoperasian unit, utamanya saat pengalian material timbunan belum tersedia. Oke, berarti itu kegagalan di organisasi, bukan hanya orangnya aja ya. Bukan orangnya yang misalnya dilakukan warning, bukan, tapi fokusnya adalah bagaimana tidak terulang dan kita perbaikan secara sistem. Maka dilakukan review ulang CSA, termasuk disampaikan di situ ya pengawas harus ada, dicek sebelum bekerja memastikan aman, kemudian dievaluasi dan dilakukan pengamatan, kemudian refresh training kepada siapa, kepada operator tadi. Kapan ya, ini bisa dibuat tanggal tertentu, misalnya tanggal misal 15 Desember waktu ini refresh ya di awal shift atau itu talk meeting besok supaya bisa segera, maka bisa di situ. Di contoh yang aktual ini ya. Kemudian yang lain kita lengkapin di sini yang lengkap apa kerusakannya, kemudian berapa kerugiannya dan timnya yang lengkap. Kemudian ini contohnya belum diisikan tapi di sini coding-codingnya diisikan sesuai yang ditemukan, misalnya permukaan tanah misalnya nggak rata, ini sebagai kontribusi maka ditaruh di sini kayu tertimbun tanah. Kemudian organisasi faktor tadi terkait training. Jadi belum dilakukan refresh training terkait penggalian, maka masuk ke training kontribusinya. Dan dibuat, nah ini masih kosong ya, tapi tadi kita bisa lihat masukkan ke atas bahwa insiden terjadi apa. Ini misalnya karena installation box kena kayu. Apa yang terjadi? Nanti absent fail defense-nya kita pindahkan tadi, harusnya di bawah dulu ya. Jadi absent fail defense-nya ini AFD yang langsung ini. Awalnya gagal DC ada kayu. Kemudian individual team action apa kita buat supaya dia jadi satu kesatuan. Individual team action malah tidak ada.
Apa bahayanya? Ya tidak terdeteksi kayu tertimbun tanah. Kemudian organisasi faktor belum ada refresh training untuk load kayu yang tertimbun. Jadi ini yang dilakukan evaluasi di sini masalah di sini. Jadi belum ada refresh training ya bahwa itu yang perlu diperbaiki maka ini dijadikan sebagai contributing factor dan memang ini yang berpengaruh sehingga kita dengan melakukan ini harapannya resiko bisa dipahami dan tidak ada terjadi kejadian yang sama berulang kembali. Oke, ini yang dua-duanya ini sudah ada di folder. Nanti saya kopikan lagi kalau ada yang lebih update ke folder yang sudah saya share tadi. Pak, izin bertanya Pak, untuk icon chartnya ini nggak perlu dikasih tanda itu lagi ya, tanda panah lagi ya, yang mulai dari OFT sampai ke insiden itu ya. Tanda panah Cuman ya. diisi kolom-kolom. Yang di chartnya nih Pak, ya. Oh, ini kolom-kolomnya udah cukup, Pak. Ini contoh yang simpel ya. Jadi kalau yang di Enggak, Power, maksudnya antara antara satu dengan yang lain itu nggak perlu kasih tanda panah lagi atau gimana? oh nggak perlu, Atau Pak. gini aja cukup? Ini Hah? gini aja cukup, Cukup ya? gini aja cukup, Pak ya. Jadi ini sebenarnya buat listing ya. Kalau sebenarnya format asli adalah pakai Excel tadi yang ini ya. Ini jadi ada icon chart di sini ya. Ini semacam ini aja. Tapi kalau tadi fotonya di Word kan lebih mudah diisikan kolom-kolom, nggak perlu pakai tanda panah dan nggak perlu langsung untuk Oh, berkaitan ya. Misalnya nggak ada TNA, akibatnya apa itu ini nggak berkaitan ya. Ini atas sama oh, samping nggak berkaitan, jadi bisa langsung diisikan aja. oke. Di copy Pak, di copy. Jadi ini sebagai untuk apa ya, melakukan bantu analisa. Jadi kita sebagai gambaran ya, kalau insiden sebelah kanan ya, apa insiden terjadi? Oh, ini ternyata kayak kartu domino tadi. Jadi domino jatuhnya dari organisasi tadi, ada lubang di organisasi, ada lubang di tas, ada lubang di individual, ada lubang di terakhir ya, absent or failed defense, banyak lubang tadi diambil garis lurus terjadilah insiden. Ini sebagai gambaran aja. Jadi kita kadang buat memvisualisasikan tadi ya, kalau bentuknya tulisan ya, kita mungkin agak ini kenapa ini berkaitan gitu, misalnya yang ini ya, penyebabnya kenapa kok ke sini. Ya kalau kita jadi gambaran ya ini gambarannya dalam bentuk ini apa kartu atau ke lubang di sistem tadi ya. Jadi ada satu lubang di bagian organisasi, ada lubang di tas, ada lubang di individual itu karena itu lubangnya pas kena ke kegagalan semua terjadilah insiden ini yang insertion box kena kayu. Oke, ada masukan lain? Nah, ini pertanyaan Pak, kalau misalnya nih dari eskavator ini, si eskavator ini tidak ada saksi yang melihat, kemudian si operatornya ini juga merasa dia sudah benar dalam melakukan loading tadi, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan di situ, Pak? Jadi operator sudah merasa benar, kemudian tapi tetap terjadi kejadian, apa yang bisa ya, tim investigasi ambil kesimpulan? Udah, silakan. Nah, kalau seperti itu kita balik ke sini, Pak ya. Nanti bisa masuk ke pernyataan di sini. Jadi dalam pertanyaan memang ada beberapa hal yang perlu kita cross check ya. Jadi nggak kita melakukan apa
blaming ya, tapi memang tanpa disengaja memang itu orang sering mengisi bagian yang kosong dari waktu ke waktu. Jadi memang seringkali di dalam wawancara kita merasa Bapak tadi memberikan pernyataan atau operator menyajikan pernyataan. Saya sudah benar kok Pak, angkatnya dari sebelah sini. Oh tadi memang tiba-tiba aja seperti ini. Itu berarti kita nggak bisa ambil pernyataan tadi sebagai fakta ya. Yang bisa kita ambil adalah data-data lain yang bisa kita simpulkan. Misal dari data bekas tadi ya, kayu kena ke unit, kemudian posisi unit, kemudian data foto ya, merekonstruksi. Oh ini kayunya dari sini, Bapak tadi salah tuh ngambilnya terlalu berbahaya ngambil ditarik misalnya material kayunya. Jadi semua data yang kita ambil itu nggak semua bisa kita golongkan sebagai fakta. Jadi poinnya ini. Apalagi wawancara. Jadi wawancara ke korban yang itu tidak apa ya, tidak objektif ini akan sangat mempengaruhi kalau kita ambil itu sebagai data. Jadi sangat penting dalam wawancara kita nanti filter mana yang itu fakta, mana itu yang masih asumsi atau hal yang belum kita pastikan itu sesuai dengan kejadian. Oke. Kalau di Manning spontannya saya, misalnya yang paling sering kejadian adalah operator failure ya, atau error dia ngantuk bawa unit dari beberapa investigasi, mesti beliau nggak sadar ya memberikan kesaksian. Tadi saya nggak ngantuk, kok. Saya masih jalan, kemudian masih awas kok. Tiba-tiba saya ini ngambil gelas atau apa, atau tiba-tiba tadi mobilnya selip. Ternyata kita lihat dari data itu nggak bisa kita konfirmasi ya. Kita lihat dari data lingkungan ya, jejak ban itu nggak ada pengereman, lurus ya kira 100 meter lurus, nabrak tanggul. Kemudian dari unit atau peralatan kita lihat download, oh ini ini nggak ada yang rusak, nggak ada masalah di kemudi, nggak ada masalah di rem, dan bisa kita download datanya. Oh ini nggak ada ini ya penurunan kecepatan sebelum nabrak. Ya, itu makanya kita simpulkan itu sebagai tim investigasi. Ini investigasi tim menyimpulkan bahwa orang tersebut atau driver tersebut dia kondisinya fatigue ya, atau dia kehilangan konsentrasi saat mengendarai unit. Apapun itu ya alasannya, misalnya yang lagi ngambil gelas, atau dia ngambil botol minum, atau ngambil radio, itu berarti nggak konsentrasi saat dia mengendarai unit. Kalau konsentrasi gimana? Kalau konsentrasi ya dia ya dikurangi kecepatan, stop dulu, diperbaiki dulu misalnya radionya, gelasnya atau minumnya sehingga jalan lagi. Ini yang kejadian dia benar-benar mengoperasikan kendaraan, kecepatan stabil, tiba-tiba nabrak tanggul. Nah itu yang dijadikan kesimpulan oleh tim investigasi. Jadi analisis ICAM di sini akan membuat urutan kejadian secara detail ya. Mananya kejadian itu yang fakta, misalnya jalan basah ya akibat hujan. Ini fakta nih. Kemudian apakah dia ngambil gelas? Ini nggak terbukti. Apalagi kalau sekarang banyak ya kondisi unit yang pakai CCTV. Kita lihat apakah tadi benar beliau ngambil gelas? Ini nggak terbukti ya. Jadi yang bisa kita lihat buktinya tadi, ini bukti ada jalan yang hujan. Bukti dia bisa jadi selip atau licin. Ini bukti yang kita bisa masukkan. Baru nanti ICAM ini kita buat analisis. Nah ini analisisnya akan nanti diurutkan mana yang gagal di situ, dari pertahanan yang gagal, dari tindakan individu yang gagal, atau dari data misalnya lingkungan atau tugas yang gagal. Ini bukan gagal ya, tapi berkontribusi. Misalnya hujan, kontribusinya jalan basah di situ. Untuk tadi contoh ekskavator, ada material kayu yang itu tertimbun tanah material, itu kontribusinya itu menjadi si apa? Menjadikan tugasnya atau lingkungannya itu kotor atau susah teridentifikasi ada kayu di situ. Dan terakhir organisasi ini yang paling detail dan perlu di cross check lebih detail. Ini faktor yang berkontribusi yang mendasari menghasilkan kondisi yang mempengaruhi tiga lainnya di atas ini. Jadi konsepnya adalah dengan kita perbaiki organisasi, harapannya yang atas semua itu terbaiki atau kita bisa lakukan perbaikan sehingga tidak ada terulang kembali insiden yang sama di situ. Dan iCam Chat tadi ya untuk membantu tampilan visual aja sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai tampil apakah bisa? Misalnya pakai ya ini aja ya, ini tadi kita tampilkan contoh, nggak pakai ini pun sebenarnya nggak masalah ya. Ini bukan wajib ditampilkan. Kalau misalnya kita udah bisa berandai-andai atau menyimpulkan
pakai ini aja udah bisa nih. Kita udah punya kesimpulan atau punya ini ya, expertise ini dari atas, absent field defense, kegagalan individu, informan, sama organisasi. Maka itu nggak perlu kita tampilkan, tapi sangat lebih mudah itu jika ditampilkan untuk membantu ini ya. Kita memberikan tampilan visual. Jadi ini insiden, ini penyebab organisasi, ini gagalnya di sini nih, rentetannya. Sehingga akhirnya karena gagal semua terjadilah kecelakaan atau insiden tadi. Oke. Dan ini buat laporan, ini sebenar-benarnya harus kita verifikasi. Jadi banyak sekali data yang kita ambil dari Pipo tadi ya, tapi hanya tulis yang fakta yang sudah dapat diverifikasi dan ada buktinya. Misal operator tadi ya, ini dari case yang kedua tadi, si trigger bilang, oh saya sudah pasang kok tadi Pak, barricade-nya di sisi situ. Dan ternyata saat kita lihat faktanya, oh kok nggak ada. Barangkali tadi dipasang saat pekerjaan sebelumnya, pas pagi hari. Udah dilepas lagi, dia lupa lagi pasang. Maka itu nggak bisa kita golongkan sebagai fakta. Jadi informasi dalam laporan benar-benar fakta. Kita lihat di area pengangkatan oleh 2 kren, tidak ada barricade. Ini fakta. Kita bukti ya. Ada bukti video, ada bukti foto, itu kita verifikasi. Kemudian nggak boleh pakai ini ya, asumsi ya. Kemudian ya tidak relevan. Jadi ini barangkali buat perusahaan yang secara ini ya, si internasional itu nggak boleh juga terkait jenis kelamin ya. Jadi kalau saya buat laporan di perusahaan saya nggak boleh misalnya kita buat bahasa Inggris saya pakai he atau she, kata ganti laki-laki atau perempuan itu nggak boleh menyudutkan jenis kelamin karena di sana benar-benar bikin kesetaraan gender. Jadi saya buat ya misalnya orang yang terlibat atau involved person atau orang yang cedera, injured person. Jadi nggak boleh menandakan ini kelaminnya apa di situ. Jadi memang ini eh, di perusahaan internasional lebih detail lagi di sana terkait usia, jenis kelamin, dan etnisnya tidak boleh diungkapkan dalam laporan. Dapat menimbulkan asumsi dan bias. Jika itu yang terkait usia tadi penyebab ya misalnya dia karena terlalu misalnya usia lanjut, nggak bisa bekerja optimal, maka itu bukan karena usia, tapi kita lihat karena nggak fit to work atau dalam kondisi kesehatan dia nggak fit. Nggak boleh kita salahkan dari usia. Jadi kalau Bapak lihat di laporan yang detail, yang versi internasional itu nggak menyebutkan misalnya usia, kelamin, misalnya etnis, suku apa itu nggak boleh sama sekali di dalam laporan. Kemudian kata-kata, hindari kata-kata seperti yang ini sebenarnya kita biasa cantumkan di dalam laporan, tapi nggak boleh kita cantumkan dalam laporan misalnya welder lalai masuki area ini nggak bisa, atau welder kemudian sembrono nggak bisa, cuma ya kata fakta aja. Welder memasuki area ini secara misalnya sengaja atau tidak sengaja. Dan hindari kata-kata mutlak sebagai pelanggaran prosedur yang jelas. Ya, cukup gunakan potensi pelanggaran prosedur kalau kita belum tahu secara detail ya. Ataupun dari kata-kata yang ini ya, pelanggaran prosedur yang terang-terangan. Coba gunakan ya pelanggaran prosedur, kata-kata yang spesifik yang menggambarkan kejadian dari kata-kata lebih atau tidak lebih baik. Jadi langsung aja presisi apa yang dimaksudkan. Kemudian tetap singkat, gunakan lebih sedikit kata dan langsung ke intinya, presisi, hindari kata-kata emosional. Misalnya, ini welder terkejut saat masuk ke area kerja karena tiba-tiba ada pengangkatan. Ini nggak usah. Jadi itu kata-kata emosional dan kita nggak bisa verifikasi cuma ya welder masuk area kerja dan dia baru mengetahui ada pengangkatan. Baru bisa seperti itu. Kemudian dari pengandaian, misalnya kontrafaktual, misalnya seharusnya seharusnya jika dipasang barricade, welder nggak masuk, itu nggak bisa aja sih. Kita tulis faktanya aja. Saat itu tidak dipasang barricade dan welder masuk area pekerjaan. Oke, itu kira-kira yang perlu kita ini perbaiki dalam pelaporan. Dan ini karena laporan kan kita perlu presisi dan akan dijadikan ringkasan ya nanti kepada manajemen dan pengambil keputusan. Dan nanti ringkasan kejadian kita buat sedetail mungkin dan rincian kejadian harus kita buat
itu mencerminkan. Contohnya tadi ya, misal Anda mungkin ingin menambahkan komentar orang yang terlibat menggunakan sarung tangan. Nah, maka kalau itu ternyata nggak pengaruh terhadap kejadian, nggak usah ditulis. Contoh dari welder masuk ke area pengangkatan dan tidak pakai sarung tangan. Jadi kita lihat, kalau pakai sarung tangan apakah berpengaruh? Oh ternyata enggak, kalaupun kena ayunan material atau bahan jatuh ya tetap kena ke bahunya. Mau pakai sarung tangan atau tidak, maka itu tidak usah ditulis dalam detail investigasi. Jadi cuma ditulis welder masuk area kerja, kemudian masuk area lintasan atau line of fire pengangkatan. Jadi kira-kira itu, kemudian penggunaan APD yang nggak relevan tadi nggak usah ditulis. Cuma kita tulis yang relevan ya, nggak ada barricade, welder masuk area pengangkatan, dan nanti semua laporan masukkan ke database ini. Jika kita punya database, kalau dalam bentuk hard copy disimpan, dan jika diisi maka toolkit tadi disimpan sebagai lampiran toolkit yang ini ya. Ini kalau diisi secara lengkap, ini dilaporkan tadi, dilampirkan di laporan insiden investigasi tadi. Ini untuk mengetahui secara detailnya ya. Jadi kita ada dua tadi laporan yang bentuknya Word, tapi kalau perlu lebih detail lagi, dan kalau kita isi ini Excel-nya dilaporkan tadi. Ada Word sama Excel dilampirkan dalam satu laporan. Oke, ada pertanyaan atau mungkin masukan, Bapak? Bapak? Ini nggak ada ibunya ya, Bapak. Selamat sore Pak Sukma, izin bertanya. Sorry, silakan, Pak. Iya Pak, terkait dari awal tadi pembahasan metode ICAM ini, investigasi metode ICAM, apakah keterangan-keterangan saksi ahli itu masih bisa digunakan Pak untuk kondisi menggunakan metode ini apa ya? Atau Bapak bisa menjelaskan kapan harus digunakan saksi ahli Pak? Itu saja sih, terima kasih Pak. Baik, makasih, Pak. Jadi saksi ahli ini perlu digunakan buat kondisi khusus ya. Jadi di sini ada ditulis subject matter expert. Memang kalau bahasa di ICAM, saksi ahli ini adalah saksi, kalau ada saksi ya orang nggak lihat langsung, itu ada saksi langsung dan saksi tidak langsung. Nah kemudian kalau saksi ahli ini, bahasa pengertian di ICAM adalah subject matter expert. Itu adalah orang yang diperlukan jika tim investigasi tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang aspek teknis dari kejadian tersebut. Contohnya misalnya kejadian pengangkatan kren tadi ya, kita sebagai pengawas punya kompetensi tapi nggak detail ya bagaimana pengangkatan oleh unit crane truck. Kemudian dari segi maintenance kita nggak punya kompetensi juga, cuma ada mekanik. Maka saksi ahli dalam hal ini yang punya kompetensi operasional crane dan maintenance crane ini diperlukan di situ, Pak. Jadi pernyataan SME ini atau pernyataan dari si saksi ahli ya bahasa kita itu diperlukan untuk dalam tim investigasi. Jadi kita tulis di sini. Ini akan masuk nanti ke Pipo di sini ya. Ini keterangan saksi ahli harusnya di sini, Pak. Ini maaf ini salah. Oke, sebentar saya bukakan contoh latihan yang pangkatan. Yang si pengumpulan data dari Pipo ini, maka saksi ahli adalah masuk ke sini sudah. Jadi laporan dari OEM sama SME, SME adalah saksi ahli ya. Ini dia wajib kita mintai keterangan kalau kita nggak punya kompetensi yang detail di situ. Jadi kita buat misalnya data-data nih ya, laporan inspeksi, kemudian apakah inspeksi sudah benar atau tidak dalam 1 tahun ini oleh keterangan saksi ahli. Jadi apakah diperlukan? Perlu di sini ya. Sangat diperlukan keterangan subject matter expert atau saksi ahli jika tadi terkait hal teknis atau terkait hal operasional ataupun terkait ini di sini ketentuan yang si tim investigasi tidak punya keterampilan atau pengetahuan terkait aspek tersebut. Seperti itu Pak ya. Barangkali ada ingin masukan lagi.
Baik Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak Sukma. Baik, baik. Makasih Pak, silakan jika ada masukan. Jadi nanti silakan dicek di prosedur ini. Ini prosedurnya kita buat selengkap mungkin ya. Ini dari guideline yang ada sama dari si prosedur yang ada di perusahaan lain kita compile dalam bentuk prosedur investigasi ICAM ini. Apakah perlu ada? Ini kalau Bapak atau Ibu ingin menerapkan istilah investigasi berbasis ICAM, ini sangat saya rekomendasikan diadopt. Nanti bisa dimasukkan ke salah satu bagian dari investigasi tadi, sehingga ini kita kalau pakai ICAM pakai ini. Jadi apa yang perlu ditampilkan, misalnya dari awal ada guidance-nya nih, orang yang terlibat harus ini misalnya, dan tidak terbatas pada pengawas, manajer, orang yang terlibat, dan tidak ada konflik ya. Kemudian subject matter expert ini saksi ahli tadi ya. Kemudian perwakilan tim K3 atau tim safety, perwakilan klien jika diperlukan. Jadi dari awal ini sebagai guidance kita untuk menuntun berjalannya insiden investigasi. Jadi yang paling penting ini dan buat bantu ini ya, laporan yang tentunya Word ini seperti ini dan guidance-nya ya Excel pakai toolkitnya. Ini toolkit yang kita bisa gunakan untuk membantu kita membuat langkah demi langkah ya. Ini dari awal dituntunnya dari bagian, nah di sini dari awal kita dituntun bagaimana membuat ada data ringkasan insiden, orang yang terlibat ini semua di list atau dipetakan, kemudian PIPO ini versi Inggris, ini versi Indonesianya, dan kita di sini akan bisa tulis di sini ya data karyawan, data yang diperlukan, sama timeline dan kondisi untuk memudahkan pekerja dalam ini ya, membuat rangkaian event dan dari setiap key event kita buat 5W-nya nih di sini. Setelah itu baru dimasukkan di mapping tadi ke 4 kontribusi insiden dan terakhir ke ICAM chat ini. Ini terakhir di ICAM chat. Oke, dan ini dalam satu folder semua saya masukkan ke sini. Nanti kalau ada yang tambahan atau info baru akan saya update kali yang sama. Jadi nanti silakan di download yang versi sekarang dan nanti tadi saya share di email ya sama chat team itu nanti bagi yang apa namanya sudah terima nanti bisa dicek itu nanti terimanya seperti ini kira-kira presentasi contoh latihan sampai tadi lengkap ya nanti saya akan update yang tadi ada contoh laporan tadi ya yang update versi bahasa Indonesia sama presentasi yang hari ini tadi revisi 5 buat hari ini nanti akan saya lampirkan lagi di sini. Oke, oke sebelum ditutup ada berbagai pertanyaan Bapak-Bapak. Kalau enggak sambil tadi saya emailkan Pak buat aduh mana lagi? Ini data buat pelatihan hari ini ya. Jadi absen atau data hadir ini cukup diisi sekali aja Pak ya. Ini nanti tolong di cross namanya. Nanti akan saya kirim yang sudah daftar atau sudah update hari ini untuk memastikan ejaan dan namanya benar. Nanti hari Selasa akan saya koreksi buat yang isi hari ini. Saya cek dulu. Sekarang bulan 11. Nah ini ada, mohon dicek jika ada kesalahan dalam nama. Ini akan kita cek buat nanti di sertifikat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 12 ya. Kemudian nanti ini ada post testnya. Jadi post test mohon diisi paling lambat hari Selasa. Jadi di sini ada linknya ke post test. Mohon coba diakses. Jadi isi nama lengkap. Kemudian ini soalnya pilihan ganda. Hanya satu jawaban benar. Batas nilai kelulusan 80. Ini nanti akan kelampil link angkanya ya. Nanti kalau ada yang kurang dari 80 bisa coba kembali atau nanti saya kirim
setelah evaluasi besok ya, siapa yang nilainya kurang akan saya minta buat mengerjakan kembali. Kemudian nanti yang sudah lolos nanti akan sertifikat online ya akan kami masukkan ke folder ini ya. Nanti di 18 Desember atau hari Kamis akan masuk ke sini untuk bisa di-download. Dan semua material nanti diupdate di sini di link material pelatihan. Ini kalau ada contoh pelatihan baru atau rencana sekarang sedang kita buat ini ya video buat insiden investigasi praktis itu kita buat nanti masuk ke sini. Dan record materi akan di-share di channel YouTube ini Digital Indonesia. Dan buat bapak-bapak yang ingin belajar lebih lanjut ya terkait ASE atau ingin sebagai ini ya penyampai materi atau afiliator buat insiden investigasi nanti bisa kirim link ini kepada rekan keramnya. Ada nanti cashback atau diskon spesial buat bapak-bapak yang sebagai alumni training insiden investigasi ini. Oke, dan terakhir kita ada grup WA. Ini dari alumni yang pertama di bulan kemarin Agustus sampai terakhirnya bulan Desember yang terakhir tahun ini kita gabung jadi satu jadi kita sering diskusi ada case insiden ataupun ada materi update terkait HSE atau safety kita diskusi di situ. Jadi kan jika Bapak berkenan gabung ini sukarela aja kalau mau masuk silakan kita buat diskusi bebas saja di situ. Bukan hanya saya, tim yang alumni kemarin juga sering sharing ya terkait informasi atau terkait misalnya safety update dan kalau ada yang mau ditanya kepada saya silakan mau di grup atau japri personal kepada saya silakan. Insya Allah kalau saya bisa bantu akan segera kita bantu ya. Dan kalau Bapak ingin training yang lebih detail lagi, ini memang idealnya offline ya. Tapi kalau ingin offline misalnya lebih detail sama praktikal sama pakai kita flowchart itu silakan aja. Nanti bisa kontak kepada saya personal atau hubungi lewat email atau WA. Jadi kalau kita lewat apa namanya offline kira-kira seperti ini ya praktikalnya. Jadi kalau tadi pakai Excel gitu aja. Jadi aktualnya kalau kita offline pakainya semacam ini buat bantu. Kita print kertas yang besar, kemudian pipo itu nanti kita akan cross check satu-satu di tim. Misalnya contohnya ya, siapa yang terlibat. Oh, ini ternyata ada orang mekanikal, kemudian ada statement. Itu akan kita bagi-bagi contoh tugasnya sesuai dengan jumlah anggota kelompok tadi. Dan nanti yang relevan nanti kita ini ya kita taruh di papan. Kemudian yang nggak relevan mulai kita lepas contoh semacam ini ya. Kita akan lepaskan atau kita susun. Oh, ini ternyata yang sesuai semacam ini. Jadi ada semacam cerita. Jadi kesatuan ya dari orang, environment, equipment, proses zaman organisasi. Ya data yang banyak tadi kita akan kumpulkan dan data yang relevan itu yang nanti kita input atau masukkan ke laporan kita. Kalau yang nggak sesuai, ini nanti akan kita ini ya kita singkirkan dari awal tetap kita buat, tapi nanti setelah kita menuju ke langkah data organization itu mulai diringkas atau dirapikan. Oke, barangkali itu terakhir dari saya. Izin Sebelum Pak mungkin Sukma, izin ya mau nanya. silakan. Kalau offline itu biasanya di kota mana atau sifatnya in-house training gitu Pak? Gimana? Ini ada dua-duanya, Pak. Kalau offline saat ini baru ada di Jakarta. Kita baru per 3 bulan ada offline misalnya. Kalau in-house ini bisa kapan aja nanti kontak ke saya atau nanti email nanti kita jadwalkan yaitu kapan bisa in-house ya. Kalau in-house nanti biasanya kita materinya ini semua ada hard copy-nya juga ya. Karena kalau online agak susah ya. Jadi kalau offline nanti ada ya kita bawa hard copy-nya kemudian contoh-contoh poster sama contoh kasusnya dalam hard copy atau praktek tadi. Misalnya kalau mau in-house nanti kontak ke kami ya saya ada kerjasama dengan third party lembaga training juga nanti satu paket kita in-house di salah satu kota yang dituju. Kalau offline-nya baru nanti ada lagi planning bulan Januari Pak, buat offline di Jakarta kalau offline baru. Terima kasih Pak. Siap, siap. Oke, ada masukan lain Bapak-Bapak?
Oke, kalau nggak ada Win, nanti silakan dikerjakan post testnya ya. Jadi nggak perlu langsung hari ini, tapi bisa Bapak ada kesempatannya besok atau hari Selasa silakan. Tapi kalau pinginnya segera nggak kelupaan, nanti bisa dikerjakan dan nanti saya reminder di hari Selasa bagi yang belum supaya kerjakan dan nanti akan kami evaluasi buat scoring dan cetak sertifikatnya. Dan ini pesan terakhir adalah ini kita ambil dari Flag Safety Digest ya. Kalau ada insiden itu hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi jika kita ada insiden tapi tidak mengambil pelajaran, maka itu adalah tidak termaafkan. Jadi kalau dari pepatah itu ada jangan sampai kayak keledai ya. Keledai itu jatuh 2 kali di lubang yang sama. Dia prinsipnya dulu ya. Dari verifikasi yang ICAM ini kita ingin perbaikan menyeluruh dan secara sistemik ya. Kemarin ada yang tanya, Pak, ini kalau perbaikan insiden membuat warning ke orang gimana? Contohnya gimana? Misalnya PHK Pak ini, PHK driver ini. Prinsip EK bukan ke sana ya. Kita bukan melakukan perbaikan yang hanya sekali aja. Jadi kalau ada permasalahan ya perbaikan di organisasi. Kita perbaikan di training, perbaikan di segi ini ya, refresh atau pendampingan karyawan, perbaikan dari prosedur. Sehingga nggak ada lagi orang yang gagal di situ. Tapi kalau perbaikan itu sekilas saja, misalnya kita PHK orang, kita warning itu sekali aja. Itu hanya sebagai itu membuat pendisiplinan orang dan kalau impact secara organisasi tidak akan kelihatan karena itu sekali aja kejadian dan itu tinggal menunggu kejadian berikutnya terjadi kalau nggak ada perbaikan yang menyeluruh. Oke, itu dari kami Pak. Dari kontak saya tadi yang ada di email sama di WA, silakan dikontak kapan aja jika ada yang perlu kita support atau kita bisa bersinergi ya, misalnya training yang berikutnya. Memang sangat saya rekomen jika ada training offline ya bersama kami atau tim lain silakan. Mudah-mudahan bisa terus mempertajam kemampuan kita ini ya melakukan investigasi insiden ataupun kemampuan safety yang lain sehingga kita bisa terus berkembang dan terus ini ya improve terkait kinerja dan budaya keselamatan kita. Oke, itu dari saya Pak. Sebelum tutup, ada masukan atau pertanyaan terakhir? Oke, kalau nggak ada itu dari saya Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, atau mungkin khilaf dalam penyampaian. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ketemu di lain waktu ya. Ada waktunya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita ketemu ngopi lagi, Bapak-Bapak. Terima kasih banyak ya buat kesempatannya dan bisa sharing. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak. kasih Pak. Baik, Pak. Di kontak Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih Makasih Bapak Pak. semua. Makasih. Pamit dulu ya. Kasih, Pak. Terima kasih Pak, izin Pak. pamit Pak. Baik, terima kasih Pak. Pamit dulu.